belum pada makan deh kayaknya. Shalom. Suaranya kurang kenceng. Coba bawa dulu. Shalom Bapak. Baru pada pulang kerja semua kayaknya. Shalom. Kalau ibu-ibu coba shalom. Oke, kita mau anak muda mana anak muda? Coba yang anak muda shalom. Kecil juga. Oke, kita di sini berkumpul. Kita ngadain kul gabungan untuk penghiburan untuk keluarganya Pak Dedi sama Bunda. Biar di ibadah kali ini kita saling menguatkan satu sama yang lainnya, biar kita juga semakin erat dalam Tuhan. Bapak, terima kasih Tuhan atas berkat-Mu pada hari ini Tuhan. Bapak memberikan kami di sini Bapak. Tuhan, sebentar kami akan mulai ibadah kami Tuhan. Kul gabungan
akan lompat memuji nama Tuhan. Kau berkati kami, setiap kami ya Tuhan. Kau berkati khususnya untuk keluarga Bunda dan Pak Denny ya Bapak. Terima kasih Tuhan, haleluya, amin. Dia mulai jadi ramai nih. Shalom. Ada sukacita nggak lagi di sini? Suaranya kurang kenceng nih, belum makan ya kayaknya. Shalom. Boleh silakan duduk.
Selalu dekat padamu. Itu
semua kita di sini, mari semua bermazmur bagi Tuhan, bermazmur bagi Tuhan, bermazmur. Ambil kecapimu, bersama-sama sebelum lebih jauh kita membaca Mazmur 91. Saya percaya Bapak dan Ibu semua sudah menghafalkan kitab ini. Mazmur 91, dalam lindungan Allah, orang yang duduk dalam lindungan yang maha tinggi dan bermalam dalam naungan yang maha kuasa akan berkata kepada Tuhan, tempat perlindunganku dan kubu pertahananku, Allahku yang kupercayai. Sungguh Dialah yang akan melepaskan engkau dari jerat penangkap burung, dari penyakit sampar yang busuk. Dengan tempatnya Ia akan melindungi engkau, di bawah sayapnya engkau akan berlindung. Kesetiaannya ialah perisai dan pagar tembok. Engkau tak usah takut terhadap kedahsyatan malam, terhadap panah yang terbang di manusia, terhadap penyakit sampar yang berjalan di dalam gelap, terhadap penyakit menular yang mengamuk di waktu petang. Walau 1000 orang berbaring di sisimu dan 10.000 di sebelah kananmu, tetapi itu tidak akan menimpa. Engkau hanya menontonnya dengan matamu sendiri dan melihat kuasa terhadap orang fasik. Sebab Tuhan ialah tempat perlindunganmu, yang maha tinggi telah membuat tempat perteduhanmu. Malapetaka tidak akan menimpa kamu, dan ular tidak akan mendekat kepada kemahmu. Sebab malaikat-malaikatnya akan diperintahkannya kepadamu untuk menjaga engkau di segala jalanmu. Mereka akan engkau di atas tanganmu, supaya kakimu jangan terjatuh kepada batu. Singa dan ular telur akan Lebih kuat. kau menginjak karena singa dan ular naga. Sungguh hatinya melekat kepadamu, maka Aku akan meluluhkannya, aku akan membentenginya sebab Ia mengenal namaku. Bila Ia berseru kepadaku, aku akan menjawab. Aku akan menyertai dia dalam kesesakan. Aku akan meluputkannya dan memuliakannya. Dengan banyak umur akan kukenyangkan dia, dan akan kuperlihatkan kepadanya keselamatan daripadaku. Kasih tepuk tangan buat Kristus. Terjadi kebenaran ini di dalam hidup kami, di dalam nama Tuhan Yesus. Sama-sama kita katakan amin. Silakan duduk. Hari ini kita akan dengar sedikit kesaksian. Pak Deninya nggak ada di Bunda. Mungkin diwakili Bunda ya sebentar ya. Yang meninggal itu Sopo sih ya, sakitnya Opo gitu ya, usianya berapa? Silakan Bunda. Shalom Bapak Ibu, Saudara, adik-adik semua. Pertama minta maaf karena Pak Denny ternyata ada jadwal rapat PPD malam ini, tapi sedang on the way, jadi tadi sempat di kebun. Yang kedua, saya mengucapkan terima kasih buat setiap perhatian Bapak Ibu, Saudara semua atas dipanggilnya kakak dari Pak Dani pada hari Jumat malam yang lalu. Jumat
Itu kami saya lupa. Kamis malam. Ya. Kamis malam. Kamis malam ya. Terima kasih secara khusus juga buat Bu Yenti dan Liti yang sempat merawat Ibu Feni, karena waktu itu saya di Jogja dan anaknya harus pergi ke luar negeri. Terima kasih untuk Bapak Ibu yang sudah hadir juga pada pemakaman, penghiburan maupun pemakaman ya. Itu semua sangat berarti buat kami. Nah, kalau dari saya pribadi, khusus tentang Ibu Feni ini ada sesuatu yang luar biasa. Nah, mungkin sebagian dari Bapak Ibu sempat mengenal ya, karena dulu sering kesini waktu beliau masih mungkin sekitar usia 60-an ya, 67, 68. Kemarin dipanggil Tuhan di usia 79 atau 80, saya nggak jelas ya. Menurut anaknya adalah 79, tapi ada sepupu ponakan kami yang lain sempat membuat berita duka usia 80. Nah, Bapak Ibu sebagian mungkin sempat bertemu dengan Ibu Feni, waktu itu masih cukup sehat. Dan secara pribadi buat saya ketika kemarin beliau dipanggil Tuhan, saya mengerti satu hal, bahwa rencana Tuhan dalam hidup seseorang itu tidak bisa gagal. Dalam hal ini rencana Tuhan atas suami saya, Pak Denny, untuk menjadi hamba Tuhan di tempat ini saat ini. Saya tahu rencana Tuhan ini sejak sebelum beliau dilahirkan. Ya, sebagaimana firman Tuhan katakan, Tuhan telah menemui dari sejak di dalam kandungan. Dan ketika lahir, Pak Denny ini sempat keracunan, lahir prematur, keracunan dan harus dirawat di ICU selama 6 bulan, 7 bulan katanya, 7 bulan. Badannya kecil sekali, dokter bilang nggak ada harapan. Itu sebabnya lahir di bulan April, karena dokter bilang nggak ada harapan. Orang tuanya sampai nggak buatkan akte lahir. Akhirnya dibikin akte lahir setelah masa krisis lewat. Dibilang lahir bulan Juni. Itu sebabnya sempat jadi rancu ya. Lahirnya April atau Juni, April atau Juni. Saya senyum aja, dia ceritanya terlalu panjang, begitu ya. Nah, singkat cerita, rupanya ya beliau lahir dalam situasi tertentu. Saya percaya semua seizin Tuhan. Ya, dimana mama yang melahirkan tidak sanggup merawat, sehingga dirawat oleh apa kalau dalam bahasa Chinese ya, kakak dari papanya. Nah, Ibu Feni inilah anak dari apanya sebetulnya, jadi kakak sepupu. Usianya makanya terpaut jauh. Pak Denny saat ini 59 ya, Ibu Feni 79. Bedanya berapa? 20 tahun. Waktu saya baru menikah, saya sempat gini di dalam hati ya, Mami, anak udah umur 20 punya adik lagi, gitu ya. Kok jauh amat gitu ya, saya belum mengerti saat itu. Terus rupanya ya Ibu Feni lah yang kemudian juga dipakai Tuhan untuk merawat suami saya tercinta ini ya, dalam kondisi lahir yang sangat ringkih. Kalau kemudian tumbuh menjadi dewasa, bahkan sekarang dipakai menjadi hamba Tuhan, saya percaya itu mujizat. Karena ketika lahir itu sangat-sangat kondisinya seperti itu, kecil, cuma 1 botol dan penuh infus dari kepala sampai kaki, gitu ya. Itu menurut cerita beliau, menurut cerita Ibu Feni. Dan satu hari ketika keponakan saya juga melahirkan dalam kondisi seperti itu, beliau lihat dan bisa melihat bagaimana masa kecilnya seperti itu,
terharu ya, dan sangat bersyukur kepada Tuhan bahwa sekalipun lahir dalam kondisi seperti itu, Tuhan tidak pernah kekurangan cara ya untuk menggenapi rencananya dalam hidup seseorang ya. Kalau Tuhan berkehendak, aku telah memilih kamu untuk satu misi atau satu visi, Tuhan pasti genapi. Sekalipun mungkin saat itu kelihatannya aduh udah nyaris apa ya, nggak ada harapan gitu. Nah itu yang saya pahami ya kemarin, bahwa ya lewat kehidupannya, walaupun saya tahu kehidupan Bu Feni bukan juga kehidupan yang mudah, tapi dia dipakai Tuhan untuk merawat sepupu, berarti ya sepupu. Saya tahu dia membela kehidupan adiknya ini dengan luar biasa. Dia sekalipun kondisinya sangat sulit, tapi dia tetap berjuang untuk bagaimana adiknya ini bisa bertumbuh dengan baik, bisa sekolah ya. Di situ saya melihat karya Tuhan. Tuhan bisa pakai siapa saja. Tuhan bisa pakai hidup kita untuk bisa berbagi hidup atau memberikan hidup bagi orang-orang yang Tuhan taruh dalam kehidupan kita. Kemudian kemarin Ibu Feni sakit, dan satu hal yang saya sering dengar dari Pak Denny, walaupun kondisinya seperti itu dan dokter sudah angkat tangan, tapi yang terus didoakan oleh Pak Denny adalah supaya beliau jangan merasakan kesakitan ketika harus kembali pulang kepada Bapa di surga. Dan itu Tuhan berikan. Beliau bisa kembali pulang kepada Tuhan dalam kondisi yang sangat tenang ya, sangat tenang. Anak-anaknya juga bisa menunggui, merawat dengan baik, walaupun gak mudah juga buat mereka. Dalam kesemuanya ini saya melihat satu hal, betapa Tuhan baik atas setiap kehidupan kita. Apapun yang kita alami, mungkin saat ini ada juga Bapak Ibu yang mengalami, aduh rasanya seperti nggak ada harapan. Tapi percayalah bahwa tangan Tuhan tidak pernah kurang panjang untuk menolong setiap kehidupan kita semua. Amin. Terima kasih. Saya serahkan kepada Shalom Bapak Ibu. Ya, saya bersyukur punya istri yang luar biasa. Jadi itulah cerita kehidupan keluarga saya itu. Saya lahir seminggu keracunan itu. Hidup botol kecil sekali. Tubuh saya penuh dengan jarum. Dokter berkata kelihatannya nggak bisa hidup. Nah, kakak dari papa saya kebetulan sedang syuting film di Borobudur. Jadi semua itu Tuhan atur. Begitu dengar keponakan saya, keponakannya statusnya kan, begitu dengar keponakannya sakit, langsung dia dari Borobudur ke rumah sakit Santida, masih ada. Sampai di sana, dokter udah angkat tangan, sudah dibawa aja pakai ambulan ke rumah sakit Elizabeth. Di rumah sakit Elizabeth juga ya selama 7 bulan orang berkata tidak ada harapan. Tapi mama angkat saya yang udah jadi mama ya, itu dia yang menolong saya berdoa tiap hari 7 bulan. Bulan yang ke-7 ada harapan. Doa anak ini pasti bisa hidup. Nah, kemudian dibawa ke Jakarta karena mama papa kandung saya nggak bisa meneruskan dengan kondisi saya yang seperti botol gitu, kecil sekali, dan itu harus punya perawatan khusus. Akhirnya dibawa oleh kakaknya papa saya gitu, Pak D-nya lah ya sekarang gitu ya, atau tulangnya ya, dibawa ke Jakarta dan saya dibesarkan
rahasia itu ditutup selama 42 tahun ya, 43 tahun. Jadi kakak adik ini diam-diaman, nggak usah ngomong bahwa dia itu anak siapa. Anggapnya dia ini anak kamu. Gitu. Jadi ditutup. Gitu. Sampai satu hari, waktu papa sebelum dipanggil Tuhan, papa angkat saya nih ya, papa angkat saya tinggal sama dia. Saya panggil dia papa, memang dia papa saya. Dia panggil mama saya memang saya tahu dia beneran gitu. Nah dia bilang, Pak, satu hari Tuhan ciptakan kondisi, semua pada pergi. Nah tiba-tiba papa saya itu bicara, Denny perlu tahu rahasia ini. Apapun, kamu tuh bukan anak papi. Oh. Terus dia begini, karena saya tahu saya ekspresinya beda. Dia ada lagi, dia aktif Kristen. Kemudian ketika papa angkat saya dia panggil Tuhan, mama angkat saya dia panggil Tuhan. Nah kakak saya ini yang Penny ini, yang satu siang kembali lagi, semua pergi. Di rumah itu sepi. Nah dia bilang begini, saya perlu bicara ini menyangkut hidup dan keberadaan kamu. Apa saya bilang? Kamu itu bukan anak papa. Saya kaget juga. Gimana ceritanya? Dia cerita panjang kayak begitu. Tadi udah ceritakan misi saya. Tapi kakak saya bilang, kamu gak usah khawatir. Kenapa? Tuhan pelihara kamu. Nah, kakak saya ini yang betul-betul gigih gitu. Ya, apa namanya? Sebab saya satu-satunya adik laki-lakinya kan. Jadi dia yang istilahnya merawat saya, membela saya. Gitu. Kemarin dia dipanggil Tuhan. Nah, Bapak Ibu yang dikasihi Tuhan, seperti biasanya saya itu punya kerinduan. Saya berharap ini kerinduan bagi kita semua, ya, bagi kita semua. Apa? Saya rindu anggota keluarga kita diselamatkan oleh Tuhan Yesus. Amin. Amin. Anggota keluarga kita diselamatkan oleh Tuhan Yesus. Saya secara khusus bukan diam-diam ya. Saya secara pribadi saya suka menuntut dia. Dia tidak orang pekerja keras, sarjana hukum, pekerja keras. Sampai di usia 70 itu sehat. Nah setelah 70 memang agak banyak sakit diabetes sama sakit jantung. Nah, sakit itulah yang membuat saya mendorong dia untuk ini waktunya untuk serius kali Tuhan. Dia Kristen, tapi Kristennya begitulah ya, minggu ke gereja, semuanya baik. Nah, dan sejak saat itu Tuhan tuh kasih waktu anugerah 10 tahun sampai umur yang 79 atau 80. Sampai suatu ketika dia berkata, iya, saya bisa hidup ini semua karena anugerah Tuhan. Kalau bukan karena anugerah Tuhan, saya sudah dipanggil, sudah meninggal. Tapi kalau saya masih hidup, ini Tuhan kasih kekuatan dan kesehatan. Dia semakin waktu saya lihat memang punya banyak waktu untuk ke gereja. Bahkan kadang-kadang anak-anaknya gak bisa antar, dia naik taksi sendirian. Kalau perlu dia naik bus, dia naik bus. Yang penting satu, kalau saya di gereja, saya ke rumah Tuhan, itu rasanya ada satu kekuatan, ada satu damai sejahtera yang gak bisa saya cari dari mana. Saudara, itu yang saya selalu dengar dia bicara begitu. Sampai bulan Desember 2019, satu pagi dia senang pelihara anjing. Satu pagi dia terpleset jatuh. Dia nggak bicara sama siapa-siapa bahwa dia terpleset, dia jatuh. Awalnya sih nggak kelihatan, nggak ada apa-apa. Tapi beberapa seminggu kemudian udah nggak bisa jalan, sulit jalan. Yang lain sih bisa ya, tapi jalan susah. Gitu.
Nah, kemudian pertengahan Januari, saya bilang sama anaknya, ini kondisi seperti begini. Kita pernah ke dokter, diperiksa dokter, di CT scan semua, dokter berkata kena gangguan stroke tipe medium, stasi medium. Itu di Carolus. Kebetulan saya sempat mengantarin juga. Akhirnya ya sudah, masih bisa, cuma didorong aja gitu, jalan masih bisa lah, cuma mesti dituntun. Ya, ikut pulang sama anaknya ke jalan-jalan ke Kuala Lumpur. Di Kuala Lumpur 2-3 hari kemudian kondisi drop, langsung drop cepat dan diperiksa sama dokter. Waduh, dia kena tumor ganas, ovariumnya, stadium 4,5, udah tewas dan sudah menyebar ke paru-paru dan pencernaan. Dokter berkata, kalau pengobatan di sini khusus untuk orang asing mahal. Nah, pada waktu itu sempat koma ya. Kita juga bingung ya, kalau koma dibawa pulangnya bagaimana? Susah itu, mesti sewa pesawat. Saya ajak keponakan saya berdoa, ya kita doa. Ya Om, sudah persis 2 hari sebelum jadwal kepulangan ke Indonesia, tiba-tiba dia buka mata. Sore hari dia bilang sama keponakan saya, sama anaknya, Mama mau pulang di Indonesia saja, jangan di sini mahal, kayak di Indonesia aja. Mama udah siap. Nah, Bapak Ibu, ini Tuhan kasih pengalaman-pengalaman. Sekarang pulang ke Indonesia dengan kondisi belum bisa duduk, itu gak gampang kita sewa airline. Tanya Garuda gak bisa. Tanya beberapa perusahaan gak bisa. Tanya Malaysian Airlines bisa 45 juta. Waduh. Nah, akhirnya ada sebuah perusahaan Malindo ya. Itu dikasih dengan harga yang lebih murah, dengan fasilitas semua dari rumah sakit sampai airport sampai ke Jakarta, semua dilayani sampai di rumah. Dan dicerita itu sampai di rumah. Nah, yang saya ingin sampaikan, saya berdoa supaya anak-anak itu bisa melihat kebaikan Tuhan. Karena anaknya berkata, saya nggak ngomong, tapi mereka berkata, Tuhan itu baik. Tuhan buka jalan, Tuhan kasih. Akhirnya sampai di Jakarta sempat dibawa ke Moparyadi Research Center. Tapi sampai di sana dia sarankan, Pak, ini sudah stadium 4,5, mungkin stadium jelas. Kalau di kamar biasa, ya nggak diapa-apain, cuma diinfus saja. Tapi kalau dimasukin di ICU, mahal Pak, bisa 3 juta alatnya saja. Dan berapa lama kita nggak tahu. Tetapi dia bilang, dari banyak pengalaman, kalau di ICU nggak ada sentuhan kasih, nggak ada sentuhan. Tapi kalau di rumah ada sentuhan. Dan kadang-kadang orang penderita seperti ini itu membutuhkan sentuhan dari anak-anak dan keluarga. Saya sempat juga kan teleponkan ibu Ibu Lena. Sebab waktu itu kan keputusan nih. Saya ke rumah sakit besar, Darmais sudah semua mengatakan sama. Ya. Saya telepon Bu Lena gimana? Bu Lena cerita panjang lebar, persis sama. Kalau di rumah dirawat sendiri, justru lebih baik karena dia bersama-sama dengan keluarganya yang lima. Kalau di ICU kan dengan alam.
akhirnya saya bicara dengan kakak-kakaknya, kita putuskan apapun yang terjadi kita rawat sendiri. Saudara, saya bilang saya bawa dalam Tuhan, bawa dalam. Ada beberapa hal yang saya lihat. Yang pertama, dalam kondisi begitu, Tuhan itu istilahnya apa ya? Rasa sakit itu seperti kayak Tuhan angkat gitu. Ya semua orang sakit ya, tapi saya punya jemaat yang punya mengalami hal yang sama. Aduh, saudara dia itu sampai, aduh sakit, Tuhan Yesus sampai, aduh. Kita yang dengarnya aja tuh udah mengiris hati, tapi dia enggak. Satu, kedua, Tuhan kasih dokter. Jadi di rumah ada dokter yang datang, ada dokter fisik. Tuhan kasih suster yang baik. Suster itu sampai dia bilang, udah Pak, saya tidur di sini aja, gak usah khawatir. Dia juga nggak minta bayaran mahal. Kita sangat terbantu. Dia ramah dengan baik. Suster, terus dokter juga. Obat, ya istilahnya ya obat yang dari hasil yang dulu aja. Nah, waktu berjalan terus, saya tiap hari sambil berdoa puasa. Nah, saya ajarin kita semuanya, saya doa sama Tuhan. Tuhan, saya berdoa minta pengampunan dosa. Tuhan ampuni dosanya. Mulai dari kecil, terus saya sebutin Tuhan. Terus Tuhan anugerahkan keselamatan, anugerahkan pertolongan. Sementara waktu berjalan, ya kan, Tuhan itu buat sesuatu, anak-anaknya bisa melihat kebaikan Tuhan. Sampai satu waktu udah lebih dari 3 minggu kondisi begitu, tapi tidak koma. Ini saya masih bersyukur sama Tuhan. Kamu kita bicara, dia respon gitu. Tapi untuk ngomong susah. Dia respon, ya sudah. Sampai kapan? Ya. Satu waktu saya tanya sama Tuhan, sampai kapan Tuhan? Terus sebenarnya Tuhan itu bicara. Kenapa kamu tenang aja? Ada waktunya. Oh ya udah, saya diam aja. Diam. Nah, kenapa saya tahu? Ada sesuatu yang Tuhan kerjakan supaya menjadi kesaksian bagi anak-anak bahwa Tuhan itu baik. Amin. Tuhan berbuat sesuatu dalam kehidupan Tuhan. Nah, sampai terakhir hari Kamis pagi, keponakan saya yang lain itu bilang sama saya, sampai kapan ya udah saya berdoa lah, saya bilang. Malam-malam itu saya sempat telepon rekan saya, Pak Raymond, mungkin Bapak Ibu kenal ya. Tapi saya bilang, Pak Raymond, tolong dukung doa gitu. Nah, sebelum saya cerita, tiba-tiba dia bilang gini, Pak, Tuhan itu bicara sama saya sebelum Bapak ngomong. Bapak bicara aja sama Tuhan, Bapak mau apa sekarang? Kalau Bapak ingin kakak pulang ke rumah Bapak, Tuhan akan kerjain. Tapi kalau Bapak ingin dia sembuh, Tuhan juga kerjain. Oh gitu ya, sudah, kita doa. Terus sambil waktu doa, saya bilang, terserah Tuhan ya. Kalau saya bilang sembuh, tiba-tiba kondisinya susah gitu ya, dan juga susah. Tapi kalau saya bilang suruh dia akan pergi seperti kayak apa ya, cari gampang gitu ya kan. Saya bilang Tuhan, yang terbaik yang Tuhan sediakan buat kamu.
jam Kamis 5 Maret jam 22.10. Nah, selesai saya berdoa gitu, keponakan saya anaknya si Devi bilang, "Mam, kalau mama mau pergi, kami udah siap, kami berangkat. Kita doain Tuhan Yesus. Kalau memang Tuhan memanggil mama, silakan. Dalam nama Tuhan Yesus." Langsung ditutup mata. Langsung nadinya dari jatuhnya turun. Dan badannya mulai dingin. Saudara, saya bersuka cita meskipun saya tahu dek apa saya yang dekat sama saya. Kenapa? Karena saya tahu kata saya, Tuhan kasih waktu, grace period, waktu anugerah yang Tuhan sediakan supaya dia sungguh-sungguh dipersiapkan untuk pulang ke rumah Bapa di surga. Amin. Saudara, saya cerita seperti ini sebuah pengalaman saya. Saya lakukan juga dengan mama. Mama saya juga sehat, tiba-tiba jatuh sedikit, tiba-tiba langsung drop dalam beberapa hari. Tapi sebelum beberapa hari, saya doa sama Tuhan. Tuhan bilang, aku masih 3 tanda sebelum aku panggil. Yang pertama, pendoa sahabat teman dia akan datang, bubur. Yang kedua, dia akan pendeta kamu. Yang ketiga, pendeta dia. Saudara, gampang, saya telepon datang. Nah, si Pak Wir itu sebetulnya itu hari Minggu. Dia jadwal di Bandung. Begitu dari pagi sampai malam, besoknya jam 4 harus ke convocation di Singapura. Sebetulnya saya ikut juga, karena saya kondisi begitu saya cancel. Dia bingung gimana. Tapi minggu pagi dapat kabar dari pusat, Pak, nggak jadi ke Bandung. Bapak dijadwal di Pondok Indah, Taman Mini. Waduh, dia bilang kesempatan cuma 2 kali ibadah. Jadi selesai ibadah, dia bisa ke mitra keluarga Bekasi dan dia bisa keluar. Jadi yang kedua, terkena itu. Yang ketiga, pendetanya dia, Ima Demasto. Itu lagi gempa Nias gempa. Dia itu udah booking tiket dari Jakarta ke Nias, dari Nias ke Amerika mau cari dana. Begitu dengar si oma sakit, apa yang dia lakukan? Begitu Jakarta Nias, dia rubah tiketnya. Dia pulang Jakarta dulu dari bandara, dia khusus ke mitra keluarga, dari mitra keluarga doain mama, kemudian dia balik lagi ke bandara, dia pergi ke Amerika. Yang ketiga, akhirnya digenapi juga. Saya belajar dari situ. Kalau Tuhan menyertai kita, apapun yang kelihatan dengan mustahil, Tuhan pasti bisa buka jalan. Amin. Tuhan buka jalan sedemikian. Saya berkata, udahlah, nggak usah, nggak apa-apa, Pak Master nggak datang, istrinya lah atau pengerjaannya cukup kok, doain mama. Tapi Tuhan berikan. Dan Tuhan buat sedemikian rupa sampai semua dikenapi. Saudara, Bapak Ibu dikasih Tuhan, ayo mari kita memiliki hati yang mengasihi jiwa-jiwa orang-orang di sekitar kita. Amin. Saudara kita, abang kita, kakak kita, suami kita, istri kita, anak-anak kita. Amin. Jadikan kita dipakai Tuhan menjadi alat membawa orang berjumpa dengan Tuhan Yesus. Amin. Satu ayat yang saya ingin bagikan kepada saudara, Yohanes 14 ayat 6. Ini waktu di rumah sakit ini saya sebelum segitu Yohanes 3 ayat
3-5. Ini Yesus bertemu dengan Nikodemus. Lagi nunggu saya baca, silakan Tuhan kasih pengertian seperti Yohanes 3:5. Nah, Nikodemus kata Nikodemus, Rabi, kami tahu bahwa engkau datang sebagai guru yang diutus Allah, sehingga tidak ada seorang pun yang dapat mengadakan tanda-tanda yang kau adakan jika Allah tidak menyertai. Ini jawaban Yesus. Yesus menjawab, katanya, aku berkata, sesungguhnya jika seorang tidak dilahirkan kembali, ia tidak dapat melihat kerajaan Allah. Yang bicara ini siapa? Yang bicara itu Tuhan sendiri. Yesus sendiri. Yesus berkata, apa yang ku dengar dari Bapakku, itu yang ku sampaikan kepadamu. Jadi kalau Yesus berkata, itu pasti karena pendapat Bapa. Jika seseorang tidak dilahirkan kembali, dia tidak dapat melihat kerajaan surga. Saudara, syarat masuk surga itu harus lahir baru. Amin. Syarat masuk surga, lahir baru. Kalau kita melahir baru, aduh, gak tahu lah gimana ya. Itu urusan kita sama Tuhan. Berat. Mungkin ada kelompok-kelompok orang tertentu yang begitu mudah masuk surga. Ya, begitu mudah. Kalau mati didoain masuk surga. Kalau bunuh orang masuk surga. Memang begitu mudah. Tapi kalau sudah perhatikan, tidak dilahirkan kembali, tidak dapat melihat kerajaan surga. Saudara, kita harus lahir baru. Amin. Kita harus lahir baru. Kita izinkan Roh Kudus. Kita percaya Tuhan Yesus, percaya sungguh-sungguh, terima Dia, maka Dia kasih Roh Kudus yang membuat hidup kita lahir baru di dalam Kristus. Amin. Yang kedua tadi, Yohanes 14:1. Akulah jalan dan kebenaran dan hidup. Saudara, ke surga itu siapa yang bisa kasih jaminan? Hanya Tuhan Yesus sendiri. Kita bangga, kita bersyukur kita punya Tuhan Yesus. Amin. Mungkin banyak orang lain mengklaim mereka punya cara sendiri untuk ke surga. Surga yang mana? Surga yang mana? Surga yang benar. Surga di mana? Surga tempat Bapa, Allah pencipta langit dan bumi. Itu bukan hal yang gampang. Bagaimana kita bisa masuk ke surga? Yesus berkata, harus percaya kepada Yesus. Amin. Sebab Dialah sumber kehidupan kekal. Tanpa Yesus tidak ada kehidupan kekal. Tidak ada seorang pun yang sampai ke rumah Bapa kalau tidak melalui aku. Ini dalam. Artinya tidak ada seorang pun yang bisa masuk surga kalau tidak percaya kepada aku, kalau tidak menerima aku, kalau tidak melewati aku. Saudara, kita bersyukur kita di sini ada orang-orang yang percaya kepada Yesus. Amin. Terima Yesus, menghidupi Yesus. Dan ayat terakhir, di 1 Tesalonika 4 ayat yang ke-14. Semua orang yang meninggal di dalam Kristus. Nah, itu saya selalu kejar. Jemaat yang kritis, ya, ini minggu ini saya ada beberapa orang yang kritis. Saya kejar. Saya selalu ketemu dia secara pribadi. Saya tuntun. Habis saya tuntun pengampunan dosa, tuntun biarkan kuasa darah Yesus mengampuni, dan akhirnya Tuhan anugerahkan keselamatan dan kehidupan. Saudara, saya biasa lakukan itu, dan saya melihat Tuhan panggil orang itu dengan damai, sejahtera yang luar biasa. Mereka meninggal di dalam Kristus. 1 Tesalonika 4 ayat 14. Mereka yang meninggal di dalam Kristus
mereka akan dikumpulkan bersama-sama dengan Allah. Amin. Mari kita tundukkan kepala. Bapa, kami bersyukur dan berterima kasih atas anugerah yang begitu besar. Nama Yesus, kuasa darah Yesus yang sanggup mengampuni orang. Berapapun besar dosanya, berapapun jahatnya seseorang, tatkala orang percaya Yesus, darah Yesus menyucikan, itu akan mengubah nasib rohani seseorang di dalam kekekalan, sehingga yang semestinya binasa tetapi dipindahkan beroleh hidup yang kekal. Terima kasih Tuhan. Di dalam kulkan gabungan hari ini, Tuhan ajar kami selalu supaya kami tetap percaya kepada Yesus, setia kepada Dia, tetap beriman kepada Dia sampai garis finish. Kami meninggal di dalam Kristus, artinya orang-orang yang sampai titik terakhir tetap percaya kepada Yesus, tidak pernah menyangkalnya, tetap setia kepada imannya kepada Yesus. Orang-orang seperti ini akan mendapat upah, akan dikumpulkan oleh Allah bersama-sama dengan Kristus. Terima kasih Tuhan. Berkati kami semua. Hari-hari ini dunia sedang heboh dengan virus corona. Kami berdoa, Tuhan, tutup bungkus kami dengan kuasa darah Yesus. Tutup bungkus kami semua dengan kuasa darah Yesus. Darah Yesus sanggup menghancurkan semua hal yang jahat. Tuhan menyediakan kepada kami sebuah firman rema yang terdapat dalam Mazmur 91. Bagaimana Tuhan memberikan sebuah jaminan perlindungan yang ajaib. Allah sanggup melindungi. Allah terbukti sebagai benteng yang kuat dan yang hidup. Tuhan lindungi kami semua, keluarga kami semua, keluarga besar kami, dimanapun mereka berada. Lindungi kami semua dari segala bara bahaya sakit penyakit apapun. Biar kasih karunia Tuhan berlimpah-limpah atas kehidupan kami. Dalam nama Yesus kami sudah berdoa. Yang percaya sama-sama katakan amin. Silakan. Baik, puji Tuhan. Sebenarnya hari ini temanya penghiburan buat Pak Denny dan Bunda. Ya, sebenarnya saya sudah siapkan hamba Tuhan diekspor dari Amerika, Hawaii, Amerika. Pak Victor mungkin bisa mewakili kita lah ya sebagai jemaat Tuhan, bisa menyampaikan kata sedikit lah Pak penghiburan buat Pak Denny dan Bunda. Pak Denny yang dihibur, masa Pak Denny yang bawa firman ya, menghibur diri sendiri. Silakan Pak Victor, hambanya. Halo semuanya. Salam ya. Sebenarnya tadi saya disiapkan ini sih Pak. Cuman 79 ya, kalau bisa saya teruskan mau langsung jam 10? Pasti enggak kan? Oh, enggak kan? Ya. Tadi pagi ini puji Tuhan ya sudah menyampaikan firman yang luar biasa ya. Kemudian juga kesaksiannya juga sangat luar biasa. Ya kan, Pak Dini mengingatkan kita kembali mulai dari tadi proses Budina mengingatkan kita kembali proses kelahiran kan. Kan dalam siklus manusia pasti kehidupan kita ada pertama-tama apa? Kita lahir kan? Lahir terus kemudian habis itu apa? Kita tumbuh, ya kan, kita belajar, ya kan. Puji Tuhan, yang anak-anak masih sekolah semua pasti pada bersyukur sekarang karena masih anak semua, masih sekolah, masih belajar, ya kan? Ya enggak? Tiap tahun kemudian kita ngerayain apa? Ngerayain kan ulang tahun kan? Kita menghibur Pak Denny nih, ya. Oke, ayo lebih ceria dong, ya. Kita menghibur Pak Denny, ya. Nah, apa? Tiap tahun apa? Kita ulang tahun kan? Ya kan? Nah, ulang tahun biasanya apa? Salah satu yang paling menyenangkan sekali. Nah, Pak Denny bingung ulang tahunnya tadi kan? Bulan apa? Bulan April atau bulan Juli itu? Nah, KTP-nya April. Nanti waktu kita bikin acara buat Pak Denny kapan ya? Juni. April atau Juni. Atau Pak Denny minta apa? Pak Denny bilang dua-duanya deh gitu. Iya. Nah, bagi yang ulang tahun, ya kita lucu-lucuan dikit ya. Nah, bagi ulang tahun, siapa yang pernah ngerasain ulang tahun?
Pernah kan? Terus lagi pernah ulang tahun sih, ya kan? Nonton apa? Kita senang sekali ya. Ya kan, kita ngerayakan ulang tahun, gitu, kemudian kita ada kue, nyanyi, iya nggak? Iya kan? Yang enak apa? Begitu selesai, apa? Saya ulang tahun udah bilang apa? Traktirannya dong, iya nggak? Itu yang paling nggak enak kan? Kemudian udah kita traktir, kemudian apa? Yang ngalamin anak-anak muda, disiram air, iya nggak? Kadonya kadang-kadang nggak nyampe, betul nggak? Ya kan, siram air, terus kemudian apa? Dilemparin telur, pernah nggak gitu? Lemparin telur, kasih mentega, kasih meses, ya kan? Masukin adonan, keluar ya kan? Ya mulut, ya kan? Nah, teman saya lebih parah lagi, ya teman saya lebih parah lagi. Jadi waktu habis ulang tahun, dilemparin air, disiram air, kemudian lemparin telur, kemudian kasih meses, ya kan? Terus kemudian lebih parah lagi apa? Disiramin air comberan, ya kan? Kebayang nggak? Langsung semuanya hitam, kemudian rambutnya naik semua, ya kan, kotor banget, ya kan, persis kayak apa? Persis kayak orang gila, iya kan? Nah, jadi kalau kita ketemu di jalan ada orang gila, itu jangan-jangan dia bukan orang gila, baru 2 tahun, iya kan? Nah, kita coba aja, mungkin kita samperin aja, bang, traktirannya dong. Itu siklus ya. Siklusnya. Nah kemudian siklus berikut apa lagi? Kita kerja. Nah mulai kerja mulai berasa nih bapak-bapaknya kayaknya akan dulu ya waktu kuliah ya kan? Nah kemudian kerja, terus kemudian siap-siap apa? Nah puji Tuhan sebentar lagi untuk kita nanti asal melanjutkan pernikahan. Ya, luar biasa kan? Udah siap banget, ya kan? Asal udah siap sekali. Ini gimana sih? Orang tuanya siapa? Oh orang tuanya? Nah orang tuanya saya sendiri. Saya sama ini resip sendiri, itu orang tuanya asal. Nah, kebayang nggak? Boleh kan? Pindah ke orang tuanya yang baby, kemudian sungkem. Asal ntar sungkem sama saya. Asal udah takut nih, nggak jadi deh katanya. Terus kemudian apa lagi? Ya kemudian selain menikah, kita punya anak, kemudian ya akhirnya apa? Meninggal, ya kan? Nah pernikahan ini kita mau seperti apa? Pagi tadi itu mesen-mesen apa? Ya kan? Terus apa tadi pagi ini? Lupa semua ya kan? Ada yang pernah ngalamin nggak keluarganya meninggal kemudian pesan? Pernah nggak? Memberikan amanat? Pernah nggak ada? Dan masa ada yang pernah sama sekali? Pernah kan? Ada nasihat terakhir kan? Pasti pernah kan? Nah, nasihat itu pasti tertaati nggak? Pasti kan? Nah, ya anak-anak gue pada lupa semua nih. Jangan mungkin jangan pesannya Iron Man. Iron Man bilang apa? Ya. Kalau kita tahu tuh, ingat langsung, ya kan? Nah, Tuhan kita sebelum diangkat ke surga, dia pesan apa? Pesan apa? Amanat agung, ya kan? Apa isinya? Jadikanlah suatu bangsa muridku, ya kan? Nah, apakah sekarang, misalnya nanti tadi, terus terang memang 3 bulan terakhir ini saya menghadiri 3 kali prosesi ini ya. Pertama mamanya Yuni, kemudian dari keluarga terdekat saya di bulan Februari, kemudian waktu Maret ini Pak Denny, kakaknya Pak Denny, ya kan? Masing-masing kan kita akan alami hal yang sama juga, ya enggak? Nggak mungkin kan kita muda terus, ya enggak? Ya, nggak mungkin umur kita nggak naik terus, pasti naik kan? Pasti naik, ya kan? Apakah kita siap sekarang menghadapi pengadilan yang agung? Siap nggak semuanya? Harus siap, ya kan? Atau kita mau jadi penonton saja? Ya, amanat Tuhan nggak sebutkan. Jadikanlah semua bangsa muridku. Masing-masing saya percaya kita semua punya talenta masing-masing, ya kan? Talentanya masing-masing beda-beda dan bisa saling melengkapi. Amin nggak? Ya. Nah, bayang nggak sekarang kita balik ke surga, kemudian setelah itu berhadapan Tuhan, Tuhan bertanya, apa yang sudah kau lakukan dalam hidupmu? Talenta apa yang sudah kita kembangkan? Berapa jiwa yang sudah kita menangkan? Ya kan? Tadi Bang ini nyampaikan itu kan? Iya nggak? Itu amanat agung. Kita percaya setiap orang yang ditinggalkan orang yang kita kasihi itu pasti meninggalkan amanat atau nasihat, ya kan? Dan Tuhan meninggalkan kita amanat yang agung. Nah, apakah kita siap untuk mempertanggungjawabkan itu semua? Siap nggak? Atau kita mau jadi penonton aja?
Nah, saya pernah waktu itu mau naik kereta dari Depok, ya kan? Nah kemudian naik kereta dari Depok, pas lagi naik, lagi duduk, setelah ada orang bapak-bapak asik, kayak anak-anak muda semuanya, ngeliat YouTube, nonton YouTube kan, dan karena ada beberapa paket YouTube yang gratisan kan, dengan nonton asik di kota-kota, kemudian mulailah berangkat keretanya dari Depok, ya kan? Nah kemudian dari Depok masuk ke Satuan Manggarai, kemudian setelah ini saya nggak tahu semua ya, kemudian masuk ke Jakarta, terus kemudian habis itu dia balik ke Bekasi, muter ya salah kayaknya, nggak apa-apa deh. Nah kemudian muter lagi, kemudian akhirnya apa? Dia balik ke Depok lagi, iya kan? Nggak turun-turun karena asik nonton ini, iya kan? Kasihan nggak? Kasihan kan? Yang lebih kasihan lagi siapa? Yang lebih kasihan lagi saya yang nonton dia. Iya. Nah, kita mau seperti itu nggak? Kita mau jadi penonton aja nggak? Nggak mau kan? Kita mau melakukan sesuatu kan? Amin nggak? Kita mau nanti balik ke surga, kita bisa punya sesuatu yang kita perjuangkan. Berapa jiwa yang sudah kita selamatkan? Amin, ya kan? Ingat amanat agung, ya. Nah, balik lagi saya sampaikan, masing-masing punya talenta. Ya sebelum saya tutup, ada cerita ya, ada 3 pohon. Ya, pohon ini masing-masing bilang ke temannya, pokoknya saya akan jadi berguna sekali kalau saya menjadi peti yang bisa isinya emas. Ya, ya pohon satu bilang itu. Kemudian pohon kedua bilang, saya ingin dirubah kapal menjadi kayu, kemudian jadi kapal yang besar dan dinaiki oleh raja. Pohon yang kedua bilang gitu. Pohon ketiga bilang apa? Oh, kalau saya pengen dekat sekali dengan Tuhan. Ya, pohon ketiga bilang gitu. Kemudian bertahun-tahun kemudian, ya kemudian setelah itu pohon yang pertama tadi bilang apa? Pengen ada emas, ya kan? Nah kemudian akhirnya dia dipotong, kemudian dibentuk menjadi satu tempat makan domba. Ya kemudian udah, dia nyesel sekali, kenapa ya kok saya berharap itu tempat buat nabung emas, tapi kenapa sekarang jadi makanan domba, ya kan? Nah kemudian beberapa tahun kemudian dibersihkanlah tempat makan domba tadi. Kemudian setelah itu ada raja dari segala raja yang lahir di situ. Tahu kan? Ya jadi apa? Palungan, ya kan? Itu luar biasa sekali ya. Ya kita nggak sangka. Nah kemudian paling kedua apa? Paling kedua tadi bilang apa? Dia pengen jadi kapal yang besar yang bisa naik raja. Nah kemudian dia dipotong, kemudian bukannya kapal besar tapi kapal kecil, kapal nelayan, ya kan? Nah kemudian di tengah-tengah di perjalanan angin ribut besar sekali. Kemudian tiba-tiba ada satu orang yang bilang diam, ya anginnya diam semua, ya kan? Nah kisah ada saat itu ada raja dari segala raja yang ada di kapal nelayan itu, ya. Yang ketiga apa? Yang ketiga dia mau jadi dekat dengan Tuhan. Nah kemudian dipotong. Kemudian setelah itu ditaruh di satu tempat dan dibiarkan begitu saja selama bertahun-tahun. Ya, kemudian ya pada satu ketika ada orang yang dihukum, kemudian dicambuk, ya kan? Kemudian akhirnya apa? Kayu tadi dijadikan satu, kemudian jadi salib. Dan pohon itu akhirnya menjadi dibawa ke Bukit Golgota oleh Aaron tadi, ya kan? Kemudian akhirnya disalib di Tuhan Yesus dekat sekali. Ya, masing-masing dari gambaran ya, masing-masing kita nggak tahu, kita berharap mungkin beda, tapi kenyataannya apa? Kenyataannya mungkin beda sekarang, kita mau merasa nggak jadi apa-apa, tapi Tuhan punya rencana yang indah buat kita semua. Amin. Ya, kita aminkan itu, masing-masing punya talenta, dan kita sama-sama percaya Tuhan menyatakan kita indah pada waktunya. Amin. Amin. Ya, cukup. Terima kasih Pak Denny luar biasa sekali ya. Budia tadi sudah sampaikan betapa besarnya pengorbanan Pak Denny. Jangan kita tahu ya Pak Denny mengorbankan posisinya waktu itu jadi direktur satu perusahaan yang besar, kemudian akhirnya mengorbankan untuk hidupnya untuk melayani. Ya, melayani siapa? Melayani Tuhan, ya kan? Nah kita sebagai jemaatnya kita harus dukung penuh Pak Denny. Jangan usahain, kedua kesian. Pengorbanan Pak Denny udah besar sekali, kita lebih susah lagi kesian Pak Denny-nya. Kita siap dukung Pak Denny nggak? Amin, siap ya. Kita hibur Pak Denny, ya. Kenapa? Pak Denny susah, kita juga merasa susah. Amin. Pak Denny sedih, kita juga merasa sedih. Amin. Ya, sekarang saatnya kita menghibur Pak Denny supaya Denny jangan sedih lagi. Setuju nggak? Setuju ya. Hanya nama Yesus, hanya nama Yesus.
hanya nama Yesus. Mari semua sebelum Bu Yunita nanti akan berdoa. Ya nama Yesus, hanya nama Yesus, hanya nama Yesus. Berikan ku pengharapan. Hanya nama berikan ku kepastian. Silakan Bu Yunita bisa. Mari kita angkat tangan kita saat ini, kita berdoa menopang Pak Dhani dan Bunda. Tuhan Yesus, saat ini kami membawa Pak Dhani ke dalam tangan-Mu Tuhan. Kami bawa Bapak Gembala kami. Tuhan, Kau berikan kekuatan, Tuhan berikan penghiburan Tuhan dalam setiap yang terjadi dalam kehidupan Pak Dhani saat ini Tuhan. Kami percaya ada tangan Tuhan yang kuat yang selalu menopang Pak Dhani. Tangan-Mu Tuhan yang tidak pernah beranjak dari dalam hidupnya Tuhan. Engkau yang senantiasa menyertai dia, Engkau yang mengangkat hidupnya Tuhan. Selalu dekat dengan Tuhan, selalu memiliki hubungan yang intim dengan Engkau Tuhan. Biarlah segala jalan-jalannya Tuhan, segala rencananya diserahkan hanya kepadamu saja Tuhan. Dan segala kehendak Tuhan yang terjadi dalam kehidupan Pak Dhani Tuhan. Kami percaya Bapa, rencana-Mu yang dahsyat, rencana-Mu yang ajaib terjadi dalam kehidupan Pak Dhani, juga Bunda Tuhan. Berikan kekuatan buat Bunda selalu menopang Pak Dhani Tuhan. Dan berikan Tuhan hikmat Tuhan pada Pak Dhani dan Bunda untuk menggembalakan setiap kami jemaatnya Tuhan. Baik yang ada di tempat ini, Delta Mas, maupun yang di Cikampek Tuhan, Purwakarta dan sekitarnya Tuhan. Kami berdoa berkat Tuhan turun penuh dalam kehidupan Pak Dhani dan Bunda. Di dalam nama Tuhan Yesus Kristus, kami menolak setiap kuasa yang bukan dari Allah yang ingin menghalau kuasa-Mu Tuhan. Kami patahkan, kami hancurkan di dalam nama Tuhan Yesus. Tidak ada yang dapat menandingi kuasa-Mu Tuhan. Tangan-Mu yang kuat dan besar itu selalu menopang Pak Dhani dan Bunda. Kemanapun mereka pergi, kemanapun mereka melangkah, Engkau yang menyertai Tuhan. Perisai hidup mereka ada dalam Engkau Tuhan. Terima kasih Bapa, kekuatan Tuhan dan kuasa kasih Tuhan mengalir dalam kehidupan Pak Dhani dan Bunda. Hidup yang berbuah-buah lebat Tuhan ada dalam kehidupan mereka, menjadi berkat, menjadi teladan buat keluarganya, buat kami komunitasnya Tuhan, bahkan masyarakat luas sampai ke bangsa-bangsa Tuhan. Berkat-Mu tercurah penuh di dalam nama Tuhan Yesus. Berkati juga Yos dan Grace Tuhan. Engkau memakai anak-anak mereka untuk menjadi anak-anak yang kuat, anak-anak yang andal, anak-anak yang cinta Tuhan, yang tidak pernah beranjak dari Engkau Tuhan. Terima kasih Bapa, terima kasih. Kami percaya hikmat kebijaksanaan Tuhan turun dalam kehidupan Pak Dhani. Amsal-amsal kehidupan itu Tuhan mengalir dalam kehidupannya. Terima kasih Bapa, terima kasih Tuhan. Kami juga berdoa buat yang sakit, buat yang berbeban berat saat ini Tuhan. Tuhan lepaskan kami, Tuhan tolong kami Tuhan. Sembuhkan kami yang sakit Tuhan, agar kami Tuhan senantiasa kuat di dalam Engkau Tuhan. Kami percaya Engkau akan menghalau setiap penyakit sampar yang ada di sekeliling kami Tuhan. Bahkan virus-virus yang mematikan itu Tuhan tidak akan pernah kena atas hidup kami Tuhan. Karena kami percaya perlindungan kami Tuhan, tuduh keselamatan kami hanya Engkau Tuhan Yesus yang menyertai kami. Tolong anak-anak kami Tuhan, Kau yang menyertai mereka, sekolah mereka Tuhan, pelayanan mereka Tuhan. Kau menolong anak-anak kami, untuk anak-anak kami hidup sehat, hidup kuat Tuhan, di dalam tangan-Mu Bapa. Terima kasih Tuhan, berkati kehidupan kami. Kami serahkan hidup kami ke dalam tangan-Mu. Kami percaya Tuhan, hidup kami adalah Kristus, mati adalah keuntungan buat kami.
karena kami kembali kepada Tuhan yang punya hidup kami. Terima kasih Bapa, terima kasih Tuhan. Kami akhiri kul kami malam ini Tuhan. Tapi kami percaya penyertaan Tuhan ada atas setiap kami. Berkati kul-kul kami Tuhan, agar kul kami semakin berkembang Tuhan. Banyak jiwa-jiwa yang boleh dilawat di dalam setiap kul kami Tuhan. Saat kami mengadakan kul Tuhan, di situ ada kekuatan Tuhan yang mengalir atas setiap kami. Kami dikuatkan, kami diteguhkan, kami disembuhkan dan dipulihkan Bapa di tengah-tengah kul yang akan diadakan di kami masing-masing Tuhan. Terima kasih Bapa, berkati kul Abraham, Ishak Tuhan, kul Daud, kul Salomo, kul Anugerah, kul anak-anak dewasa muda Tuhan, kul Yud, kul Gideon Tuhan, bahkan kul Kids Tuhan, kami bawa ke dalam tangan-Mu Tuhan. Terima kasih Bapa, terima kasih Tuhan. Untuk malam hari ini sebentar Tuhan kami akan meninggalkan tempat ini, kami akan menerima berkat yang daripada-Mu Tuhan. Mari kita angkat tangan kita buka hati kita lebar-lebar di hadapan Tuhan. Ya Tuhan, berkati semua jemaat di tempat ini. Berkat yang khusus, perlindungan yang ajaib menyertai kehidupan kami semua. Pada hari-hari ini kami percaya kuasa darah Yesus menaungi kami semua. Firman dalam Mazmur 91 menjadi jaminan perlindungan rohani yang kuat atas kehidupan kami. Kasih karunia Tuhan yang berlimpah-limpah Tuhan curahkan dalam kehidupan kami, bersama-sama dengan persekutuan yang manis dengan Roh Kudus selalu menyertai kami setiap hari, mulai malam ini sampai Tuhan datang menjemput kita di awan-awan yang mulia. Yang percaya sama-sama katakan. Selamat malam Tuhan Yesus memberkati.